Jenis dan pembentukan identitas. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Kita tentu sering mendengar atau membaca kalimat tersebut. Di sana kita menemukan dua kata yang menjadi frase, yakni jati dan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Padanan kata jati diri adalah identitas. Jadi identitas dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama. Setidaknya ada dua pendapat besar bagaimana identitas itu terbentuk. Pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau terberi. Kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa bangunan. Identitas seperti ini bisa dilakukan dengan persinggungannya dengan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Berbeda halnya dengan identitas yang secara alamiah melekat pada diri manusia. Identitas atau jati diri dalam pengertian ini terakhir sebagai hasil interaksi sosial antar individu ataupun antar kelompok. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara natural. Identitas individu ada kalanya bersifat alamiah, tapi juga bisa melekat karena hasil interaksi dengan individu dan kelompok lain. Begitu juga identitas kelompok. Ada identitas yang berasal dari sebuah interaksi dengan kelompok di luar dirinya, serta jati diri yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok tersebut. Untuk lebih jelas, mari kita simak uraian mengenai 4 tipe jati diri tersebut. Identitas individu yang alami. Saat ada bayi yang baru saja lahir, pertama-tama yang akan kita kenali tentu saja ciri-ciri fisiknya, warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung, dan sebagainya. Adalah sebagian dari ciri yang melekat pada bayi tersebut. Ciri fisik seperti ini bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis yang melekat pada diri manusia dan dibawa serta sejak lahir. Ciri fisik manusia sudah pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka lahir dari rahim yang sama sekalipun akan tumbuh dengan ciri fisik yang berbeda, termasuk juga mereka yang terlahir kembar. Ada identitas fisik yang secara alamiah membedakan dirinya dengan saudara kembarnya itu. Identitas individu yang terbentuk secara sosial. Selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu karena hasil pergumulannya dengan mereka yang ada di luar dirinya. Dari interaksi itu, lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan-hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di pemerintahan, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah dalam hal pekerjaan. Guru dan peserta didik salah satu contohnya. Seorang menjadi guru karena ia menjalankan tugasnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Ia sendiri tidak terlahir otomatis sebagai guru, tetapi identitasnya itu didapatkan karena ada pekerjaan yang dijalankannya. Pancasila identitas bangsa Indonesia. Meski R. Soekarno yang menyampaikan pidato Pancasila pada 1 Juni 1945, tetapi 5 dasar tersebut bukanlah identitas presiden pertama saja. Kelimanya merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila tidak ada Indonesia. Begitupun sebaliknya, identitas Indonesia adalah Pancasila. Keduanya seperti dua sisi mata. Dari mana identitas Pancasila itu berasal? Seperti berulang kali disampaikan R. Soekarno, dirinya bukanlah penemu Pancasila. Ia hanya menggali Pancasila dari bumi Nusantara.
Sebagai bangsa yang berciri Pancasila, maka sikap, pikiran, dan tindakan manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai Pancasila selesai sebagai sebuah jargon tetapi tidak terimplementasi dalam sikap dan perbuatan. Tentang hal ini, Wakil Presiden kita pertama, Muhammad Hatta, telah mengingatkan bagaimana kita memaknai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan melalui pidato pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Pancasila, Bung Hatta mengatakan, tidak boleh dijadikan amalan di bibir saja, karena jika demikian, berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Bung Hatta menambahkan Pancasila tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia agar terus hidup sebagai ciri bangsa. Pancasila tidak sekedar dihafalkan, tetapi juga diamalkan. Pancasila adalah nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa. Pada sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila adalah jawaban yang tepat sebagai jati diri. Sejarah bangsa Indonesia adalah kisah tentang sebuah negara yang majemuk. Keberagaman tidak bisa kita ingkari sebagai fakta sosiologis sekaligus sebagai kenyataan alami yang memang demikian adanya. Pancasila kemudian membingkainya dan sekaligus memayungi keberagaman tersebut. Masyarakat yang berbeda latar belakang, agama, etnis maupun suku bisa hidup di dalam bingkai tersebut. Apakah identitas atau jati diri itu? Bagaimana identitas individu dan identitas kelompok terbentuk? Bagaimana menjelaskan konsep identitas ini kaitannya dengan Pancasila? Batik menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Tahukah Anda, ada ribuan motif batik yang ada di tanah air yang menjadi ciri dan kekayaan di setiap daerah. Salah satunya adalah batik Solo. Sejarah tentang batik Solo tak bisa dilepaskan dari berdirinya Keraton Surakarta pada tahun 1745. Awalnya merancang motif batik menjadi tugas para abdi dalam keraton. Beberapa motif batik kemudian dibuat menjadi pakaian khusus yang hanya boleh dikenakan oleh orang-orang yang terkait kerajaan. Batik adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Jawa, yakni amba yang artinya menulis dan titik. Membatik sebenarnya tak berbeda dengan melukis, hanya saja membatik menggunakan canting bukan kuas, sementara catnya dari lilin atau malam cair. Kampung Batik Kauman adalah tempat pembuatan batik pertama di luar pagar keraton. Para abdi dalam yang mendapat pelatihan khusus membatik di dalam keraton melanjutkan tradisi membuat batik di daerah tempat tinggal mereka. Motif batik yang dibuat di Kampung Kauman serupa dengan motif dari keraton. Kini, Kampung Kauman menyediakan batik untuk semua kalangan. Kampung Kauman menjadi salah satu kampung wisata di kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kampung Kauman, sebuah pabrik di Solo juga memproduksi kain batik secara tradisional. Lilin cair ditorehkan pada motif yang sudah digambar di selembar kain menggunakan canting. Selain memakan waktu cukup lama, membuat sehelai kain batik juga membutuhkan keahlian khusus dan tentu saja ketelitian dan kesabaran sang pembatik. Bagian 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah Indonesia jadi rebutan negara lain. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintah Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah.
Berikut ini ulasannya yang diambil dari berbagai sumber. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Soal Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dengan Malaysia, pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur tidak relevan karena itu de facto dan de jure dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektar dan 7, ha untuk Ligitan menjadi milik Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Pulau Sipadan dan Ligitan ini terletak di Selat Makassar. Tapi, mengapa pulau tersebut terlepas dari tangan Indonesia ya? Sejarahnya, pulau ini merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan dimulai pada tahun 1969 dan sebagian besar diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Namun, karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, pulau ini beserta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Kronologi persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1969 dan meningkat pada tahun 1991 ketika Indonesia menemukan bahwa Malaysia telah membangun beberapa fasilitas wisata di Pulau Sipadan. Indonesia mengklaim telah membuat perjanjian lisan dengan Malaysia pada tahun 1969 itu untuk membahas masalah kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Namun Malaysia membantah tuduhan kesepakatan di antara mereka, mempertahankan bahwa pulau-pulau itu selalu menjadi bagian dari wilayah negara bagian Sabah. Kedua negara belum membatasi zona maritim mereka di wilayah tersebut dan pengadilan tidak diminta untuk memutuskan masalah lebih lanjut ini. Akhirnya, pada tanggal 2 November 1998, kedua negara sepakat untuk membawa masalah sengketa Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional. Kemudian pada hari Selasa, 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia berdasarkan pertimbangan efektiviti atau tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim. Sedangkan pemerintah Inggris sebagai lebih dulu penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung. Karena awalnya Inggris pernah melakukan kegiatan penarikan pajak di Pulau Sipadan dan Ligitan. Pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Jadi, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap dua pulau tersebut. Sehingga Indonesia kalah dalam sidang memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Malaysia juga telah meletakkan tanda dan merawat pulau tersebut dibanding negara Indonesia. Blok Ambalat. Perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Indonesia sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat
pemetaan daerah baru di mana Pulau Sipadan dan Nigitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut. Negara tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Bahkan pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di Blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007, kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh 1 mil laut. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan Regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Apa pentingnya batas wilayah? Mengapa batas wilayah perlu diundangkan? Wilayah perbatasan ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis. Baik itu dilihat dari sudut pemandangan perbatasan kabupaten atau kota dalam suatu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.